Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kalian sudah saya berikan tugas untuk merangkum dan mengerjakan tugas awal. Tentunya sebelum kita lanjutkan, tujuan pembelajaran pada saat ini adalah kalian diharapkan dapat mengenali dan menjelaskan struktur dan proses sistem gerak, yaitu tulang dan otot pada manusia, kemudian mengaitkan struktur tulang dan otot dengan fungsi dan proses gerak pada manusia, kemudian mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem gerak, kemudian memberi contoh teknologi yang berhubungan dengan kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Kita lanjut. Tulang, ya, ini jenis tulang itu apa saja, ya. Nah, ada tulang rawan, kartilago, bersifat bingkas dan lentur serta terdiri atas sel-sel rawan yang dapat menghasilkan matriks atau bahan yang berupa kondrin. Ini tulang rawan. Pada anak-anak, jaringan tulang rawan banyak mengandung sel-sel. Pada orang dewasa, jaringan tulang rawan banyak mengandung matriks bahan serat, ya. Tulang rawan ada 3 tipe, yaitu tulang rawan hialin, elastis, dan serat. Kita lanjut, letak tulang rawan pada tubuh itu bagian mana saja. Nah, ini tulang rawan telinga luar. Nah, ini kalau kita pegang telinga kita ini, itu ada tulang rawannya di situ, empuk, ya. Kemudian tulang rawan pada hidung, coba pegang hidung Anda. Kemudian tulang rawan pada sendi hialin, yaitu pada di atas lengan ini. Tulang rawan dada, ya, ini pada bagian dada nih. Ini tulang rawan. Kemudian tulang rawan antar tulang rusuk. Nah, ini juga rawan, ya. Maka tidak keras itu. Kalau keras ya kadang ya tidak lentur, kalau untuk gerak tidak bisa, kasihan, ya, sakit mungkin gitu. Terus berikutnya tulang rawan pada pubis, simpisit pubis. Pubis ini adalah tulang kemaluan di sini. Jadi ini rawan. Ini tulang rawan bukan tapi tulang rawan, ya. Jadi lentur, ya, terutama pada seorang wanita nanti pada waktu melahirkan ini lentur tulang rawan. Kalau tidak lentur nanti tidak bisa melahirkan, ya. Ini kita lanjut. Kemudian tulang rawan pada lutut. Nah, ini coba dipegang bagian dengkul bawah itu lunak. Kemudian tulang rawan pada sendi-sendi, ya, ini hialin. Ini juga demikian. Ini tulang rawan. Letak tulang rawan. Kita lanjut. Tulang keras atau osteon. Nah, ini tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka, yaitu ada osteoblas, merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit, ini tulang keras. Osteosit merupakan tulang-tulang sel dewasa. Osteoprogenator merupakan sel khusus yang memiliki potensi mitosis yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblas. Nanti itu berubah atau menjadi osteoblas, ya. Kemudian osteoklas, yaitu merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang, gitu. Pembentukan tulang, ya, tulangnya itu seperti ini. Kalau nanti udah terbentuk ini ada lakuna, ada ini, ya, lakunanya seperti osteon, ini serat sistem hafusnya, kemudian lamela konsentris, kemudian pembuluh darah, ini ada jadi di tulang itu ada darahnya, kemudian ada lamela intersisial dan periosteum. Kita lanjut prosesnya. Ini bagian sistem tulang, ya. Proses osifikasi itu proses pembentukan tulang keras. Osifikasi, proses pembentukan tulang keras, yaitu, ya, diawali dari mana? Ini perhatikan di sini, ya, ini ada tulang rawan hialin. Jadi pertama ya lunak, tulang itu orang langsung keras, enggak, ini, ya. Jadi ini ada perubahan sini, ada matrik tulangnya, kemudian tulang sepon, kemudian ada pembuluh darahnya di sini, terus berkembang, ya, di sini. Kemudian sampai nanti terbentuk ini tulang yang sudah dewasa, ya. Jadi ada tulang rawan persendian dan tulang sepon, lempeng epifisis, dan seterusnya. Berikutnya bentuk tulang, ya. Bentuk tulang itu yang pertama ada tulang pipa atau tulang panjang, yaitu contoh tulang itu adalah tulang betis, ya. Coba pegang betis, tulang kering, kemudian tulang hasta dan tulang pengumpil. Ini pada tangan, kalau ini pada kaki. Kemudian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah disebut diafisis. Epifisis ini bagian ujung, dan antara epifisis dan diafisis disebut cakra.
gitu. Kita lanjut. Nah, ini penampang melintang tulang panjang dengan bagian-bagiannya seperti ini. Tadi yang disebutkan epifisis yang mana, ini bagian ujung ini yang bagian tengah ini adalah diafisis, dan ini cakra epifisis ya. Tuh, ini tulang tuh seperti ini bentuknya. Ini kalau di episode sekolah Anda bisa saya tunjukkan, itu ada sistem rangka, torsonya ada, nanti bisa dipegang ya, tapi tidak tulang beneran gitu. Kita lanjut ya. Tulang pipi terusan atas dua lempengan, tulang kompak dan tulang spons. Di dalamnya terdapat sumsum tulang, berfungsi sebagai pelindung atau untuk memperkuat. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak. Tulang rusuk itu yang di depan, yang di dada itu ya. Kemudian tulang belikat itu yang belakang, intong-intong itu. Kemudian tulang tengkorak itu yang di kepala. Terus tulang pendek terdapat pada pangkal kaki, pangkal lengan, ruas-ruas tulang belakang dengan jelas. Tulang tidak berbentuk, yaitu tidak memiliki bentuk yang tidak tertentu, terdapat di wajah dan tulang belakang ini tidak sama, sehingga wajah seseorang itu ya, tapi ya ada kemiripan lah itu ya, tapi kan ini tergolong tulang yang tidak berbentuk. Berikutnya ya, fungsi tulang untuk apa ini ya? Pertama, memberi bentuk tubuh, melindungi alat tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, tempat perekatan otot, tempat menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfor, tempat pembentukan sel darah, kemudian tempat menyimpan energi ya, yaitu berupa lemak yang tersimpan di sumsum kuning tulang. Ini penting ya. Terus berikutnya, hubungan antar tulang. Nah, kemarin udah saya tanyakan katanya ini. Tapi ini kita lihat dulu struktur ini. Ini nanti mesti membahas tentang persendian. Ini adalah tulang rawan persendian, tulang rawan ya. Kemudian ini adalah ini tulangnya, kemudian ini periosteum. Kemudian ini ada ini juga tulang di sini, ini membran sinovial, kemudian ini pembuluh darahnya, ini saraf. Jadi tulang itu ya ono saraf barang. Ono pembuluh darah juga. Kemudian ada sendi, rongga sendi dan seterusnya ya. Ini untuk membahas tentang sekitar persendian dulu. Kita lanjut. Nah, ini sinartrosis. Nanti untuk persendian ada sinartrosis, adalah hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi. Gak ada celah sendi ini. Hubungan dengan erat oleh jaringan ikat. Ada dua tipe sinartrosis, yaitu suture ya dan sinkondrosis. Contohnya hubungan antara epifisis dan diafisis pada tulang dewasa. Kita lanjut. Kemudian amfiartrosis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan untuk sedikit gerakan. Dibagi menjadi dua, yaitu simfisis dan sindesmosis. Simfisis contohnya pada sendi antara tulang belakang dan pada tulang kemaluan ya. Kemudian sindesmosis contohnya sendi antara tulang betis dan tulang kering pada kaki ya. Lanjut. Di artrosis, di artrosis permukaan sendi dibalut oleh selaput atau kapsul jaringan ikat fibros ya. Kemudian bagian dalam kapsul dibatasi oleh membran jaringan ikat. Kemudian kapsul fibrosnya ada yang diperkuat oleh ligamen dan ada yang tidak. Kemudian di dalam kapsul biasanya terdapat bantalan kartilago serabut. Kita lanjut. Hubungan antar tulang yang bersifat diartrosis. Nah, ini kemarin sudah Anda mestinya merangkum sampai ini ya. Kemarin ada ini tak? Kalau sampai sendi itu jangan maaf, kamu tanya kenapa ya ini. Pokoknya ini paling enggak sudah dirangkum ini. Ada sendi engsel, sendi putar, sendi plana, sendi kondiloid, sendi peluru dan sendi luncur. Nanti contohnya Anda cari sendiri ya. Ini sudah ada bentuk contoh-contohnya di sini. Ya, sendi engsel di mana lah ini. Jadi kalau Anda bisa nekuk tangan tuh sendi engselnya bagus, oke? Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak tayang ini. Jalali, semua materi dibuat rangkuman pada buku catatan biologi. Besok akan saya periksa secara langsung, pas nanti offline tuh saya periksa, sewaktu-waktu saya minta untuk dikumpulkan. Jadi catatan harus lengkap dengan substansi yang lengkap dan gambar-gambar yang komplit juga. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.